Yang ada prediksi gue, lu kalah 4-0 sama Vietnam. Catat nih omongan gue. Hidup Indonesia, hidup Vietnam. Sudah nonton, Pak? Siapa 4, siapa 0. Siap-siap je lah nangis nanti lawan Vietnam. Betul lah tu, menangis kegembiraan. Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Kira dengan percubaan. If we change football in this fucking country, jikalau kita tukar bola sepak dalam tanah air, it's all because of you. No one else. You are the warriors. You make them feel the sense of belonging. You make them feel belief. That is what we want. Kita nak diorang percaya. Dan salah satu cara mereka boleh percaya adalah apa benda kita tunjuk perwatakan kita. Show our character. Fighting spirit. This is our home. Alright, go. Let's go. 1, 2, 3. Ke bawah Duli Yang Mulia Pemangku Sultan Johor, Tengku Mahkota Johor sekarang akan menciptakan satu fenomena yang baik untuk bola sepak Malaysia, dan mungkin kita akan lebih gempak daripada apa yang dilakukan oleh Erick Thohir di Indonesia. Halo sahabat semua, saya Ria Oktorina. Hari ini saya akan ajak kalian melihat satu peristiwa luar biasa dari negeri jiran Malaysia. Tapi ini bukan sekadar cerita bola biasa. Ini adalah tentang mental, strategi, dan semangat yang bisa banget jadi cermin untuk kita di Indonesia. Untuk para pendukung Malaysia, woi dengerin, gak usah sok koar-koar, baru menang lawan Myanmar dengan Laos aja udah gayanya kayak gitu, sok ngeledek-ngeledek timnas Indonesia segala. Coba ntar malam mau lihat nih Aguero sama Faisal Halim bisa siu-siu nggak di Hanoi. Yang ada prediksi gue, lu kalah 4-0 sama Vietnam. Catat nih omongan gue. Hidup Indonesia, hidup Vietnam. Dan untuk TikTok, jangan dihapus video gue ya, biar orang Malaysia denger nih. Ini Amang dari Indonesia. Sudah nonton, Pak? Siapa 4, siapa 0. Siap-siap je lah nangis nanti lawan Vietnam. Betul lah tu, menangis kegembiraan. Guys, Malaysia akhirnya menamatkan badi apabila membantai. Okey, kita buat lauk Vietnamese spring roll, menjaringkan gol sebanyak 4-0 dalam aksi kelayakan Piala Asia pada malam tadi. Jom kita sembang. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Pertama sekali aku kena cerita pasal anak muda yang kita banggakan selama ni, Arif Aiman. What a player. Dalam tim yang sudah ada pemain-pemain yang bermain di La Liga, di Liga Amerika Selatan, ada juga yang bermain di Turki. Tapi Arif Aiman yang bermain di Liga Super Malaysia masih lagi menyerlah. Kalau korang tengok dekat first half tu, sayang ada satu peluang yang dia tak dapat nak jaringkan. Bila tengok dekat stadium nampak macam dia tak lob tu tak masuk ke dalam gawang lah, tapi bila tengok highlight nampak macam keeper sebenarnya ada tepis sikit bola tu. Kalau dah masuk tu memang cantik gila mat. Dekat first half Arif Aiman lebih kepada dia cuba nak menjaringkan gol, tapi dekat second half dia tukar dia punya mood. Dia jadi assister pula. 2 assist dia hasilkan dalam game malam tadi. Hantaran-hantaran maut daripada tepi, gandingan dia dengan Dion Scholes memang betul-betul menjadi tau malam tadi. Arif Aiman gila budak ni. Yang kedua, aku nak cerita pasal player-player warisan kita. Sebelum game, bila tengok line up, ramai yang tak berpuas hati. Sebab yelah nama-nama baru, nama-nama bukan nama Melayu kan. Diorang nak Ahmad, Ali, Mutu dengan Apek yang main untuk Malaysia. Tapi bila tengok line up, nampak nama ada Holgado, Figurido. Okey, bila aku tengok game semalam, aku rasa akan menutup kot mulut-mulut yang tak puas hati sebelum game. Sebab apa? Semangat yang diorang tunjukkan memang betul-betul macam nak main untuk Malaysia weh. Korang tengok ada seorang tu kepala dah berdarah dah mat. Okay, striker ni kepala dah berdarah mat. Dia pergi keluar, dia balut kepala dia masuk balik, dia menjaringkan gol. Nak kata power tak power. Lepas tu botak tengah ni memang betul-betul MVP lah untuk game malam tadi. Okay, position dia sebenarnya macam second striker, tapi dia macam bermain dekat semua position depan tu tau.
Okay, kadang-kadang dia dekat tengah, kadang-kadang dia dekat kiri, kadang-kadang dia dekat belah-belah attacking midfielder sikit kan. Mamat ni power gila weh, Mamat botak ni. Scout mana yang dapatkan player ni memang betul-betul aku puji lah. Sebab player ni bukan setakat boleh jaringkan gol. Dia boleh hold up play, dia boleh kejar. Ui, ada satu part tu dah minit 80 aku rasa. Botak ni kejar sampai hujung lah, Mat. Dia punya tenaga ni tenaga apa baik. Okay, serius aku cakap, player warisan kita memang perform malam tadi. Lupa nak cakap player nombor 3 yang aku dah review sebelum ni. Kalau korang belum tengok lagi, aku dah review dah kita punya centre back. Aku dah kata dah dekat review tu, dia punya tinggi, dia punya fizikal memang akan menangkutkan lawan, dan benda tu memang terjadi. First half, walaupun kita kurang menyerang, tapi kita punya pertahanan memang solid gila weh. Lagi-lagi pemain nombor 3 tu. Pemain nombor 5 pun okey juga. Lepas tu yang aku suka sangat untuk game malam tadi, gandingan Dion Coles dengan Arif Aiman dekat belah kanan tu. Memang betul-betul menjadi. Sebab itulah banyak gol datang daripada belah kanan compare dengan belah kiri. Belah kiri Corbin Ong macam tak hidup sikit, tapi betul lah dia ada gol. Mungkin sebab dia agak kurang overlapping. Kalau sebelum ni, yelah kita takut setiap kali Corbin Ong bila nak overlap ni, dia lambat turun. So defender memang kena lah kan. Tapi semalam aku rasa Corbin Ong kalau nak naik banyak kali pun tak ada masalah weh. Sebab kita punya centre back memang solid gila. Okey, cakap pasal belah kanan, Dion Coles ada menjaringkan gol, tandukan yang cantik, assist daripada Endrick. Tapi aku paling suka gila 1-2 antara Dion Coles dan juga Arif Aiman. Dekat tim Harimau Malaya sebelum ni, Dion Coles main centre back, dan bila dia dapat main position right back ni, bagi aku better lah dia dekat position right back, sebab dia memang boleh membantu dari segi serangan juga. Gandingan dia dengan Arif Aiman, maut betul lah. So hasilnya inilah dia keputusan akhir. Sebelum game ada yang kata kita akan kena bantai lagi, ada yang kita menangis lah apa kan. Last kita menang 4-0 guys. Apa yang lebih specialnya, kita dah lama gila tak menang dengan Vietnam. Okay, dah lah tak menang. Setiap kali kita main dengan Vietnam sebelum ni, kita main bola kampung weh. Kita main park the bus. Vietnam yang serang bertubi-tubi. Tapi game malam tadi terbalik weh. Vietnam langsung tak ada peluang. Ada satu je. Aku rasa satu je yang chance on target yang Shihan selamatkan tu. Yang lain Malaysia pegang bola, Malaysia serang bertubi-tubi. Kalau inilah Malaysia yang kita akan tengok lepas ni, Malaysia boleh pergi jauh weh. Malaysia boleh pergi jauh. Okay, so ada banyak benda aku nak sembang pasal tim Malaysia ni, tapi disebabkan video ni dah lebih 5 minit, kita akan sembang dekat video akan datang. Korang komen pendapat korang pasal tim Malaysia yang baru ni. Dan macam biasa guys, yang nak support Wibro, tekan butang follow. Cuba membawa bola sepak tanah air kepada tahap yang lebih tinggi. This is like a revolution guys. We are trying to bring Malaysian football into another level. Now, whatever we plan for, whatever we build, apa benda yang kita merancang, apa benda yang kita membina, tiada maknanya jikalau tak ada keputusan ataupun tak ada pencapaian. Whatever we build is nothing if we do not have result. Remember this. There are some who doubt us. Ada beberapa pihak yang tak percaya. Never mind. We are doing something new. They are not used to it. Let it be. Your performance speak louder than what they think. This performance, this unity is our home. It's time for us to show our true fucking colors. Guys, if we change football in this fucking country, jikalau kita tukar bola sepak dalam tanah air, it's all because of you. No one else. You are the warriors. You make them feel the sense of belonging. You make them feel belief. That is what we want. Kita nak diorang percaya. Dan salah satu cara mereka boleh percaya adalah apa benda kita tunjuk perwatakan kita. Show our character. Fighting spirit. This is our home. Alright, go. Let's go. 1, 2, 3. Ya, macam saya kata tadi, saya sedang mengikuti rapat ke mana? Berapa bulan, 18 ke 15 bulan ni, untuk bulan 12 ni, pengumuman daripada itu. Saya rasa itu akan mencetuskan satu fenomena, dan saya percaya apa yang sedang diusahakan, apa yang sedang dilakukan oleh ke bawah Duli Yang Mulia Pemangku Sultan Johor, Tengku Mahkota Kota Johor sekarang, akan mencetuskan satu fenomena yang baik untuk bola sepak Malaysia. Dan mungkin kita
akan lebih gempak daripada apa yang dilakukan oleh Erick Thohir di Indonesia. Wah, itu sesuatu yang saya rasa akan cukup dinanti-nantikan oleh penyokong-penyokong Harimau Melaya dan juga penyokong bola sepak tanah air. Bola sepak Malaysia memerlukan perubahan besar. Harimau Malaya akhirnya berjaya menunjukkan taring apabila mencatat kemenangan bergaya ke atas musuh tradisi Vietnam dengan keputusan 4-0 dalam aksi kumpulan F Kempen Kelayakan Piala Asia 2027 yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Dalam satu temu bual bersama Ketua Jurulatih Vietnam, Kim Sang-sik, selepas perlawanan jelas menunjukkan kekecewaan beliau terhadap keputusan tersebut. Bagaimanapun, beliau mengakui kekuatan skuad bola sepak Malaysia. Tak sangka boleh kalah seteruk ini. Lawan Malaysia benar-benar susah, katanya. Diketawain Malaysia, Indonesia dibantai Jepang 6-0, sedangkan Malaysia membantai Vietnam 4-0 nama sekalian. Kekalahan timnas Indonesia atas Jepang tentunya membuat fans timnas Indonesia bersedih, sedangkan rival negara kita Malaysia yang mampu menang mengalahkan Vietnam dengan skor 4-0 tertawa melihat Indonesia. Hasil Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027 berhasil menang 4-0 menghadapi Vietnam. Malaysia bertambah kuat karena ada pemain naturalisasi baru. Ayo Indonesia bangkit! Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan ribu FIFA. Ampun bang. Terus bergerak ke depan. Arif Aiman di sebelah kanannya. Joao Figueiredo dengan percubaan. Joao Figueiredo untuk Malaysia. Pemain warisan kami pandai gol. Arif Aiman untuk Holgado. Rodrigo Holgado. Dua gol dijaringkan oleh pemain warisan baharu. Pak, bang, oh abang, pemain warisan kami bisa gol bang. Bukan 6-0 ya, maaf ya. Sebelah kanan, Arif Aiman dengan hantaran untuk gol Mino. Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan ribu FIFA. Ampun bang. Diambil hantaran berada di Santos tandukan. Bagus. Alhamdulillah, tamat perlawanan Malaysia 4, Vietnam 0. Pada semua penyokong Harimau Malaya yang datang stadium hari ini, 61,000 lebih. Tahniah, revolusi Harimau Malaya bermula daripada sekarang. Kepada abang kami yang berada di kelayakan Piala Dunia, jangan marah ya, bercanda saja. Semoga Malaysia dan Indonesia terus maju di bola sepak ASEAN. Ya, nama juga adik dan abang. Jadi bercanda begini biasa ya, jangan marah. Yang paling penting sekali, kita harus saling mendukung. Malaysia dan Indonesia serumpun, sama-sama kita majukan bola sepak negara kita. Ayo sokong, terus maju. Akhirnya guys, setelah jarang mendapatkan kemenangan saat melawan Vietnam guys, akhirnya negara tetangga berjasa kuning menang 4-0 cuy. Buset dah guys. Wah, tahniah guys ya. Tahniah kepada negara tetangga guys yang bisa membantai Vietnam di kandang. Arti guys ya, proses dari pemain warisan atau pemain keturunan dari Malaysia ini sudah terlihat jelas guys. Seperti ada Hector Hervel, Rodrigo Holgado, Joao, dan Facundo Garces gitu ya, buset dah. Dan juga guys, ada negara tetangga kita yang menang dengan Jepang hijau guys, yaitu Singapura, menang 2-1 cuy. Buset dah, tahniah ya untuk negara-negara tetangga guys. Soalnya guys ya, King Indo saat ini sedang mengalami kekalahan. Dan akhirnya guys, melihat mereka menang, kita juga bahagia. Dan lagi tahniah untuk negara tetangga cuy. Kali terakhir Malaysia menang dengan Vietnam adalah di separuh akhir Piala AFF pada 2014. Selepas 11 tahun, akhirnya Harimau Melaya menang dan lebih manis 4-0 ke atas Vietnam. Pelasah 4 gol di tempat sendiri. Jelas revolusi Harimau Melaya mula membuahkan hasil. Kemenangan yang memang tidak dijangka. Terbaik Harimau Melaya. Tahniah Harimau Melaya. Saya turut berada di stadium menjadi saksi kemenangan besar
4-0 ke atas Vietnam kali ini. Ia sudah pasti mencerahkan laluan ke Piala Asia, tapi ini baru perlawanan kedua. Banyak lagi rintangan, banyak lagi halangan yang menanti. Teruskan perjuangan Harimau Melaya. Okay guys, dah habis second half, dah full time. Surprisingly, Penang mana Malaysia dapat skor 4 gol dalam second half. 4 gol So, result adalah 4-0 guys, 4-0. Yang skor saya tak ingat lah, tapi Holgado ada skor. Lepas tu, siapa lagi yang skor? Dayang Kul. Lepas tu... Nasib baik 4 kau tambah 2 jadi 6 tambah dengan dah. Okay guys, so alhamdulillah lah, tahniah buat main-main Harimau Melaya berjaya untuk menang. Tak sia-sia main Prejo. 9 biji tak sia-sia main. Bersama pemain keturunan terbarunya, Malaysia mengalahkan Vietnam dengan skor 4-0. Meskipun timnas Malaysia tampil menekan di babak pertama, tapi mereka baru bisa mencetak gol di babak kedua guys. Dua pemain keturunan baru timnas Malaysia ikut mencetak gol dalam laga ini. Mereka adalah Figueiredo yang merupakan pemain keturunan dari Brazil dan juga Holgado, pemain keturunan dari Argentina. Dengan kemenangan ini, timnas Malaysia berhasil memutus dominasi Vietnam atas timnas Malaysia dalam sepak bola. Dengan kemenangan ini pula, timnas Malaysia berada kokoh di puncak klasemen grup F kualifikasi Piala Asia 2027 di atas timnas Vietnam, timnas Laos, dan juga Nepal. Ya udah guys, itu aja info dari gua. Jangan lupa follow akun gua. Salam respect untuk semuanya. Malaysia memutus rekor buruk lawan Vietnam dan lolos ke Piala Asia 2027. Laga seru perebutan tiket Piala Asia antara Malaysia dan Vietnam berkesudahan dengan skor yang di luar dugaan. Malaysia menang 4-0. Bermain di Bukit Jalil, Malaysia itu agak kesulitan di babak pertama, sehingga skornya hanya 0-0 sampai peluit dibunyikan. Malaysia yang dibayangi rekor buruk di mana 8 pertandingan terakhir lawan Vietnam tidak pernah menang. Tampil sangat baik, apalagi didukung penuh oleh suporternya di Stadion Bukit Jalil. Hingga akhirnya di menit 49, Figueiredo membuka keunggulan dengan golnya. Unggul 1-0, Malaysia makin bergairah. Dan akhirnya Malaysia menambah 3 gol lagi lewat Holgado, Corbin Ong, dan juga Dion Cole. Skor akhir bertahan, Malaysia menang 4-0. Dengan kemenangan ini, Malaysia naik ke urutan pertama dengan 6 poin. Nah, mengingat regulasi kualifikasi Piala Asia itu mendahulukan head to head daripada selisih gol, maka dengan kemenangan ini sudah hampir pasti Malaysia akan lolos ke Piala Asia 2027, mendampingi Indonesia yang sudah lebih dulu lolos. Skor kekalahan 4-0 ini juga kali pertama Vietnam di bawah Kim Sang-sik itu kalah telak, kena bantai. GG Malaysia, selamat buat kelolosannya. Salam Di Matteo. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kemenangan milik Harimau Melaya. Setelah 10 tahun kita takam untuk benam Vietnam, akhirnya naga emas tewas di Delhi. Bukan sebiji, bukan 2 biji, bukan 3 biji, tetapi 4 biji pada malam ini. Okey, untuk game malam ni, saya puji 5 pemain warisan yang kita bawa baru ni. Saya beritahu semua rakyat Malaysia, seluruh rakyat Malaysia nak tengok pemain warisan baru kita. Dan mereka telah membuktikan yang mereka layak mewakili Malaysia. Dari segi defense, yang katanya penaja level memang betul-betul grade A. Tak lupa juga kepada striker kita, Abang Botak. Lepas tu kita punya striker seorang lagi sampai berdarah kepala, sangat-sangat perform. Tak lupa juga kepada Cuka. Maduka. Dia punya dribble bagus, tapi sayang hanya 20 minit saya bermain. Tidak masalah, kerana kita akan jumpa lagi next game, iaitu bertemu dengan Laos pada bulan 10 ni, insyaAllah. Dan untuk pemain terbaik bagi saya adalah man on the match, Hector. Bagi saya lah, Hector adalah pemain terbaik malam ini. Saya suka dia punya gerakan, rajin di jam bola, ke sana ke sini, di mana ada bola di situ saja dia. Dan hampa pemain terbaik untuk apa selain Abang Botak. Puan nak puji siapa dia? Kan, kalau apa nak puji, apa komen kat ruang komen yang duduk ada ni. Dan apa jangan lupa follow
repost dan like video ni. Okay? Assalamualaikum. Demi Harimau Malaya. Pulun Harimau Malaya, pulun. Bukit Jalil menjadi saksi 4 jaringan 4 ledakan semangat yang memecahkan kebisuan malam Malaysia, menundukkan pasukan Vietnam dengan satu persembahan penuh berani, penuh harga diri. 4-0 bukan calang-calang. Kemenangan ini bukan sekadar angka. Ini adalah suara hati sebuah negara yang mendahagakan kebangkitan dari sepak bola. Harimau Malaya tidak menunggu mereka menyerang, mereka menekan, mereka menggigit, dan setiap kali bola bergolek ke hadapan, sorakan peminat-peminat bola sepak tempatan mengiringi langkah para pejuang di atas padang. Ini bukan perlawanan biasa, ini pertarungan maruah. Pemain naturalisasi Joao Figueiredo tampil seperti Vira yang dijanjikan. Satu gol dijaringkan dan sepanjang 90 minit beliau bukan saja bermain, beliau memimpin. Joao bukan saja memakai jersey Malaysia, dia memakainya dengan penuh jiwa. Tenang dalam kekalutan, tajam dalam setiap gerakan. Dialah pemusnah, dialah penggerak, dialah harimau dari Brazil yang kini mengaum untuk Malaysia. Bukit Jalil tidak tidur malam semalam. Sorakan bergema, ada yang melompat, ada yang menangis, ada yang berdoa, kerana inilah bola sepak, inilah cinta yang menyatukan kita semua. Dan kemenangan ini bukan saja menghantar mesej kepada Asia, tetapi membekal harapan buat rakyat Malaysia. Harapan bahawa kita tidak lagi sekadar penyokong di tepi padang yang segara, kita kini pemain utama dan kita layak berada di pentas Asia. Kalau rentak ini diteruskan, kalau hati ini terus bersatu, insya-Allah Piala Asia 2027 dia Maida. Dari Perlis sampai ke Johor, dari Sabah sampai ke Sarawak, bendera dikibarkan, suara disatukan, kerana ini bukan sekadar pasukan bola sepak, ini lambang harapan, ini lambang Malaysia. Demi lencana di dada, demi tanah tumpahnya darahku, Malaysia, kami bersamamu. Aku dah tak kenal pasukan kebangsaan kita, guys. Mantap gila. Dominasi, bro. Dominasi 4-0, bro. Ini macam main dengan budak-budak, bro. Apa benda ni, Mati. Kis. Mantap. 4-0, ya, 4 gol tanpa balas. Itulah hasil akhir pertandingan antara tim nasional Malaysia melawan Vietnam. Skor yang mengejutkan banyak orang, tapi sekaligus jadi sinyal keras bahwa Harimau Malaya bukan tim sembarangan. Dan yang menarik, kemenangan ini bukan cuma karena faktor teknik atau pemain semata, tapi juga karena dorongan semangat yang luar biasa dari seorang figur yang belakangan ini makin disegani di kalangan sepak bola Asia Tenggara, Tunku Mahkota Johor atau yang biasa dikenal dengan TMJ. Bayangin, sebelum pertandingan, TMJ sampai turun langsung ke camp latihan. Dia bukan sekadar datang untuk formalitas, tapi benar-benar memberikan motivasi yang menggetarkan. Katanya, kalau kalian bisa berjuang dengan sepenuh hati untuk lambang di dada, maka saya siap buat kasih apapun demi bangsa dan maruah kita. Bukan kaleng-kaleng. Dan ternyata efeknya terasa banget di lapangan. Malaysia mainnya penuh semangat, taktiknya rapi, koordinasinya mantap. Gaya bermain mereka lebih dinamis, pressing ketat, dan tidak memberi celah untuk Vietnam berkembang. Ini bukan gaya main yang asal-asalan, ini hasil dari proses panjang, dari pembinaan pemain muda, kompetisi domestik yang makin sehat, sampai investasi di fasilitas dan pelatih asing berkualitas. Yang patut kita pelajari dari sini adalah
sepak bola bukan cuma soal bakat, tapi soal sistem. Soal keberanian buat berubah, soal konsistensi dan keseriusan dari seluruh ekosistem, dari manajemen, federasi, pelatih, sampai supporter. Di saat Indonesia kadang masih sibuk debat soal wasit, ribut karena hasil minor, Malaysia diam-diam bangun fondasi. TMJ bahkan sudah lama menerapkan sistem profesional di klub Johor Darul Takzim. Klub ini bukan cuma raksasa di Liga Malaysia, tapi juga punya prestasi di kancah Asia. Nah, bayangin kalau sistem itu sekarang mulai menular ke timnas. Maka bukan mustahil kalau dalam waktu dekat Malaysia bakal jadi kekuatan baru yang ditakuti di Asia Tenggara. Bahkan bisa melangkah lebih jauh di Piala Asia atau level dunia. Tapi bukan berarti kita di Indonesia harus minder atau iri. Justru ini waktunya kita belajar. Kita punya potensi besar. Pemain-pemain muda kita luar biasa. Tapi kalau nggak dibarengi dengan sistem yang sehat, pembinaan yang konsisten, dan manajemen yang profesional, ya hasilnya akan begini-begini saja. Daripada nyinyir atau malah ngeledek negara lain, kenapa kita nggak ambil sisi positifnya? Lihat bagaimana TMJ membela timnasnya, support bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan nyata. Kita juga perlu tokoh-tokoh yang bisa jadi pendorong semangat seperti itu. Saya Ria Oktorina, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komentar, dan bagikan videonya kalau kalian merasa ini bisa jadi inspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here.